بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa hadha al-hadithu sahihun rawahu Muslimun fi kitabih adh-dhikri wad-du'a'i min hadits Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu wa rawa nahwuhu min hadits Abi Hurairah aidan. وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وأن سبحانه وتعالى فعال لما يريد كما ثبت في ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله الرحمن على العرش استوى وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولا من هذا الباب. Kata beliau, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Muslim pada kitab Adz-Dzikr wa Du'a dari hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Diriwayatkan juga semisalnya dari hadis Abu Hurairah. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah. Jadi ini hadisnya banyak dan hadisnya sahih, jelas. Kata beliau, sebelum dia menerangkan lebih jauh, beliau atau musannif menjelaskan kita bahwasanya hadis ini itu seperti dengan hadis yang lain dari nas-nas yang datang menunjukkan akan sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Ya. Dan Allah berkehendak apa yang Allah inginkan. Iya, wa yaf'alu ma yasha. Jadi ini sama dengan sifat sebelumnya. Tidak ada bedanya. Iya. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat harwala, ya itu sudah. Itu sifat ikhtiyari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau kama sabata dzalika fil kitab was sunnah. Kemudian diberi contoh dari sifat fi'liyah. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Iya. Ini sifat qarib. Iya, Allah dekat dengan dekat al-khas, yaitu qurb al-ijabah. Kemudian waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ini sifat maji untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan Allah, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sifat itian. Ya, sebelumnya sifat maji dan setelahnya sifat itian. Apa perbedaannya ini? Iya. Al-wurud bil quwwah. Itian atau maji? Itian. Maji atau itian? Iya. الفرق بين الإتيان والمجيء أن الإتيان أقوى فالمجيء مجرد الورود وأما الإتيان فهو ورود بقوة
Berarti salah situ. Ganti. Iya. Alhamdulillah. Baik. Kemudian ucapan Allah SWT Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ini sifat istiwa. Kemudian di hadis Nabi SAW sifat nuzul, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir. Kemudian sifat al-akh, iya, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allah illa tayyiban illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminihi. Ini sifat fi'liyah semua. Kata beliau faqauluhu fi hadzal hadis, di hadis yang didatangkan ini, itu taqarrabtu minhu wa ataitu harwala min hadzal bab, yaitu min bab sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi harwala sifat fi'liyah. Bagaimana kita mensifati sifat nuzul, seperti itu juga kita mensifati apa? Allah dengan sifat harwala, yaitu sesuai dengan kebesaran dan kewenangannya, tanpa ada takwil, tanpa ada tahrif, dan tanpa ditolak. Bisa dipahami? Ya, ini pendahuluan dari musannif. Dari musannif rahimahullah ta'ala. Nah, wassalafu قال مؤلف رحمه الله تعالى والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النصول من مجمع الفتاوى وأما دنوه نفسه وتقربه من بعد عباده فهذا يثبته من يد من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. انتهى كلامه. Iya. Dan adapun as-salaf dari ahli sunnah wal jamaah itu yujruna hadhihi nusus ala zahir. Semuanya ini dibiarkan sebagaimana datangnya. Wa haqiqatu ma'na. Iya. Wa haqiqati makna, dan membiarkan di atas maknanya. Hakikat dari maknanya sesuai dengan kebesaran Allah SWT, tanpa ditakif, tanpa ditamsil. Iya. Tanpa ada penyamaan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, walaupun pada hakikatnya dari nama dan asal makna itu sama. Iya. Sama. Kata beliau, qala Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dibawakan ucapannya Ibnu Taimiyah, wa amma dunumuhu nafsuhu. Adapun nafsihi, ya. Iya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dekatnya Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubuhu min ba'di ibadihi, dan kedekatannya kepada sebagian dari hambanya, fa hada yusbituhu man yusbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyar bi nafsihi. Dia. Maka ini akan ditetapkan bagi siapa yang menetapkan sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, demikian pula datangnya pada hari kiamat, turunnya, istiwanya, ini semua sama. Dan inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ahlul hadis dan penukilan dari mereka dengan hal tersebut, maksudnya penetapan sifat ikhtiyari itu banyak. Tidak ada yang mereka takwil, tidak ada yang mereka takyif, tidak ada yang mereka tasbih. Menetapkan sesuai dengan kebesaran kewenangannya, dengan pengetahuan asal makna dan lafaz yang datang dalam Al-Qur'an. Iya. Baik. Naam. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه. Iya. Maka apa yang menghalangi? Iya. Untuk mengatakan bahwasanya Allah dekat kepada hambanya, bersama itu Allah tinggi di atas arsy-Nya. Apa yang bisa menghalangi kita untuk mengatakan seperti itu? Nah, terus وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل. Iya. Bagaimana, apa juga yang menghalangi untuk menetapkan sifat sebagaimana kehendaki Allah Subhanahu wa taala datangnya, tanpa kita mempermisalkan mentakif datangnya seperti ini. Jadi kita serahkan bagaimana datangnya Allah sesuai dengan kebesaran Allah-Nya, terserah dia. Tapi kita tidak tahu bagaimana. Apa yang menghalangi kita untuk mengatakan seperti itu? Iya. وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي به يليق. Bukankah ini, tidaklah ini kecuali dari kesempurnaannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'ala lima yurid, melakukan apa yang diinginkan, kehendaki, yaf'alu ma yasha.
tanpa ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Kalau turun begini, tidak ada. Kita tetapkan, tapi di atas wajah sesuai dengan kebesaran keagungannya. Yaitu bagaimana Allah mensifati zatnya. Dan kita tidak tahu bagaimana kebesaran zat Allah SWT, bagaimana kaifiatnya. Maka begitu juga sifatnya. Penyandaran sesuai dengan kebesaran keagungannya, yaitu penyandaran sebagaimana kebesaran dan keagungan zat Allah SWT. Bagaimana keagungan dan kebesaran zat Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Makanya dikatakan bagaimana antum bisa kaifiatkan sifatnya, sedangkan antum tidak mau kaifiatkan zatnya. Kalau saya bilang zat Allah seperti ini, sebagaimana zat manusia, kenapa engkau menghalangi? Kenapa engkau tidak bisa katakan bahwasanya zat Allah sesuai dengan kebesarannya karena tidak tahu? Kenapa antum tidak mau katakan juga kepada sifatnya? Tak kala kita mau katakan zat Allah seperti ini karena kita lihat manusia, kamu melarang. Bagaimana bisa akalmu benar, akal kita salah? Ada yang sudah lewat toh? Dan bagaimana bisa akal kita salah, akalmu benar? Jadi sandarannya seperti itu. Nah, قال رحمه الله تعالى وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولا يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازة الله للعامل له أكمل من عمل العامل وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أكمل من عملي من عمل العامل وعلل ما ذهب إليه وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشارع الحج ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها وتارة بالركوع والسجود ونحوها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن حسين لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب قال فإذا كان ذلك صار المراد بالحديث بيان فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازة الله تعالى مجازة الله تعالى العبد على عمله وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضله وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية مفهومة من سياقه وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التأطيل فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. طيب. Sekarang masuk penjelasan. Jadi Ibnu Utsaimin itu menganggap bahwasanya harwala sudah sifat ikhtiar. Sesuai dengan kebesaran keagungannya. Sudah kalau seperti ini tidak ada. Mereka tidak ada dalil untuk menyatakan bahwasanya sunnah ta'wil. Tapi tak kala ada sebagian dari para salaf menafsirkan harwala ini adalah su'atu al-isaba wal mujaza. Berarti dianggaplah ini menafsirkan dari keluar dari zahirnya. Kemudian diterangkan. Kata beliau, "Dhahaba ba'dun nas ila anna qawlihi ta'ala fil hadis al-qudusi ataitu harwala." Sebenarnya sebutkan An-Nawawi, Ibnu Hajar, Shalih Al-Fauzan juga. Yuradu bihi sur'atu qabulillah ta'ala wa ikbalihi ala 'abdihi al-mutaqarrib ilayhi al-mutawajjih biqalbihi wa jawarihihi. Yang diinginkan yaitu cepatnya balas penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada hambanya yang mendekatkan diri kepadanya, yang mengarahkan hatinya dan anggota tubuhnya kepadanya. Wa anna
mujazatullahi lil'amil lahu akmal min amalil amil. Bahwasanya ya lihat, balasan Allah kepada orang yang berbuat kebaikan itu lebih sempurna, artinya lebih besar lagi balasannya dibanding amalan yang dilakukan oleh seorang yang beramal amalan kebaikan. Jadi, waman atani yamshi, dibaratkan siapa yang datang dengan berjalan. Kalau berjalan cepat atau tidak? Ya, biasa. Maka Allah akan beri, ya, seperti apa? Memberi balasan lebih daripada apa yang dilakukan. Ya. Jadi kalau kau datang kepada aku, misalnya dengan waktu 1 jam, maka saya bisa datang kepadamu dengan waktu yang setengah jam, lebih cepat. Seperti itu. Jadi dianggap ditafsirkan harwala dengan apa? Suratu al-ijabah, suratu al-qabul, iya, al-isabah dan seterusnya. Qala wa 'allala dzalika, dan alasan dengan hal tersebut, iya, apa yang dipandang dari sebagian ulama, bi anna Allah Ta'ala qala fil hadis, Allah katakan dalam hadis kursi, wa man atani yamshi, dikuatkan dengan kata al-mashi, siapa yang datang kepadaku, ya. Kata beliau, wa minal ma'lum, dari perkara yang diketahui, annal mutaqarriba ilallahi at-taliba lil wusul ilaih, itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan meminta untuk sampai kepadanya, itu tidak mendekatkan diri dan meminta sampai kepada Allah itu dengan bil masyi faqat, dengan jalan saja. Maksudnya orang beribadah kepada Allah tidak dengan berjalan saja. Seperti baltarotan bil masyi, kadang memang ada amalan dengan jalan, seperti as-sair ila masjid, iya, wa masyairi al-hajj, iya kan, tawaf, iya kan, apalagi lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, iya, berjalan. Wal jihad fi sabilillah, demikian pula jihad, ya kan, ada lari, ada berjalan, iya. Kemudian wanah dan selainnya, watarotan, kadang juga tidak dengan berjalan, ada dengan ruku. Ini juga bentuk pendekatan diri kepada Allah, sujud. Dan kadang dan telah tetap dari Nabi SAW, anna aqraba ma yakunul abdu min rabbihi wa sajid. Bahkan paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya itu ketika dia sujud. Fa aksiru du'a. Ibadah atau bukan? Pendekatan diri atau bukan? Tapi dengan apa? Dengan sujud, bukan dengan jalan. Bal qad yakunu at-taqarrub ila Allah wa talab al-wusul ilaihi wal 'abdu muttaji'un ala janbihi. Kadang dia bersandar, iya, duduk. Tapi dia apa? Beribadah kepada Allah, berzikir. Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Lihat. Ada yang berdiri, ada yang duduk, ada yang dia bersandar dengan apa namanya ini? Iya, arah bagian sebelah kanannya. Iya, dia bersandar kemudian dia berzikir. Demikian pula orang salat. Kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambi." Sudah. Ini ibadah atau bukan? Ibadah. Ya kan? Jadi maknanya harwala itu Allah cepat membalas, karena orang yang datang kepada Allah dengan ibadah itu tidak hanya dengan berjalan. Apakah cuma orang yang berjalan dibahas dengan seperti itu? Orang yang duduk beribadah, duduk berzikir tidak dibalas? Itu maknanya. Makanya ditafsir dengan apa? Suratu al-qabul wal ijab was sawab wal mujazah. Iya. Kata beliau, fa idza kana kadzalik. Kalau begini maknanya, lihat. Ini masuk membela apa? Membantah ahlul bid'ah. Kalau begini maknanya, saral murabil hadis, bayan mujazatillahi wal 'abd ta'ala al-'abd 'ala 'amalihi. Maka jadilah yang diinginkan hadis adalah penjelasan bagaimana Allah membalas seorang hambanya terhadap amal yang dilakukan. Wa anna man sadaqa fil iqbal, siapa yang jujur menghadap kepada Allah, ala rabbih wa in kana bati', walaupun dia pelan. Walaupun dia tidak jalan. Iya. Lebih pelan daripada jalan, merangkak misalnya. Iya. Siapa yang jujur menghadap kepada Allah, walaupun dia pelan, walaupun dia tidak jalan, walaupun dia tidur, walaupun dia apa? Cuma berniat. Iya, maka Allah akan membalasnya bahkan lebih daripada apa yang diamalkan. Ini maknanya berarti. Kata beliau, wasara hadha huwa dhahirul lafz bil qarinati syar'iyyah al mafhum min siyaqihi. Berarti kalau maknanya seperti ini, inilah
tapi dilihat dengan apa? Qarinah dan susunan kalimat yang ada pada hadis. Kata beliau, wa idza kana hadha dhahir bil qarinati syar'iyyah, dengan qarinah, ya kan? Dari sisi bahasa, dari sisi makna, lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi. Berarti tidak ada ta'wil di sini, tidak keluar dari zahirnya. Wala ta'wilan ka ta'wil ahli ta'til, tidak ada. Fala yakunu hujjatan lahum ala ahli sunnati walhamdulillah. Walillahil hamd. Sudah. Berarti ada pemalingan dari sini tidak? Tidak ada. Ya, karena sudah lewat, tahu? Karena ahli sunnah itu keluar dari makna, tapi dengan apa? Dengan qarinah. Tidak dengan otak, tidak dengan pikiran, tidak dengan pendapat hawa nafsu, tapi dengan qarinah. Iya, diambil dengan apa yang berhubungan dengannya dari dalil dan sunnah Nabi SAW. Bisa? Qala rahimahullahu ta'ala wa ma dhahaba ilaihi hadzal qailu lahu haddun minan nadar. Lakin al-qawl al-awwal adhhar wa aslam wa alyaq bi madhhabis salaf. Iya, jadi apa yang sebagian ulama berpendapat pada pendapat ini itu punya bagian juga. Maksudnya bisa dilihat bahwasanya ini benar. Ada bagiannya dari pandangan bahwasanya ini cocok. Tetapi kata beliau al-qaul awal, yaitu apa? Awhar. Apa qaul awal? Iya. Kama yalik. Fi'l ikhtiyar, Allah memiliki sifat harwala, berjalan dengan pelan tapi sesuai dengan kebesaran Allah. Kita cuma tahu maknanya. Makna umum, apa itu berjalan dengan pelan? Dan apa? Berjalan cepat, tahu. Tapi sifatnya, kaifiatnya, iya, apalagi mengharuskan begini dan begitu, itu jauhkan jauh-jauh, sudah, tinggalkan itu. Ya, itu akan tidak ada yang kau dapati kecuali engkau akan menolak sifat. Keharusannya begini, kalau begini, sudah, ujungnya apa? Sudah. Allah tidak bersifat, sudah. Bukan memuji Allah, bukan mensucikan Allah, malah justru apa? Menjadikan Allah itu kurang. Iya, kurang. Kata beliau, ini azhar wa aslam, yaitu disebutkan aslam maksudnya hak. Itu lebih cocok. Aliyaq bimadhhab as-salaf, dan lebih cocok untuk madhab as-salaf. Iya. Tapi punya pandangan sedikit, bagian dari pandangan bahwasanya itu benar. Ini untuk membantah apa? Al-bid'ah yang menafsirkan bahwasanya, yang menjelaskan, menuduh bahwasanya sunnah menafsirkan bukan zahirnya. Tapi akan dijawab lagi. Akan dijawab dalih dari alasan mereka kenapa mentafsirkan suratu al-qabul wal ijab wa sawm mujaza. Nah, wa yujabu amma ويجاب عن من جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشيء بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبارة تفتقر إلى المشيء لتوقفها عليه لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي والله تعالى أعلم. Ini jawabannya, Masya Allah. Muslimin tidak ada yang disisakan satu. Pokoknya apa yang menjadi pandangannya, dia bisa jawab kenapa, apa alasannya kenapa itu tidak benar. Maksudnya tidak dicondong ke ucapan seperti itu. Ada alasannya. Kadang kita berpendapat begini, ini. Tapi pendapat yang lain yang bertanya, kita tidak bisa jawab. Kenapa bisa? Kalau misalnya tidak. Dia berpendapat bahwasanya harwala sifat ikhtiyari. Ada yang menafsirkan begini, dengan alasan begini. Dijawab alasannya. Supaya semakin menguatkan bahwasanya dia hanya memilih apa? Pendapat bahwasanya itu sifat ikhtiyar. Qala rahimahullah wa yujabu amma ja'alahu qarinatan min kauni taqarrub ila Allah taala wa talab usul ilaih. Dijawab dari apa yang mereka jadikan sebagai itu qarinah. Dari keberadaan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan meminta kebaikan sampai kepadanya. La yahtassu bil masyi, itu tidak khusus dengan orang yang berjalan saja, tidak. Dengan apa? Bahwasanya hadis keluar ini man atani yamshi ataitu harwala, ini keluar dengan hadis kharaja makhrajal misal lal hasr, bukan pembatasan, ini contoh saja bagaimana Allah Subhanahu wa taala
siapa yang datang kepadanya dengan masyi, maka Allah akan mendatangi harwalah. Iya. Walaupun kandungan dari maknanya ada. Artinya seperti kita katakan Allah SWT mencintai, ya kan? Apa keharusan dari cinta? Allah membalas. Ketika kita tafsirkan Allah membalas, apa kita nafikan sifat cinta? Tidak. Ya kan? Ketika Allah cinta kepada hambanya, ridho kepada hambanya, apa artinya? Apa maknanya? Keharusan dari Allah sudah ridho. Allah akan memberikan kebaikan. Ya kan? Allah akan membalas dari hamba tersebut. Kalau sudah cinta. Ya kan? Allah akan jadikan dia di atas taufik dan seterusnya. Ketika kita manakan cinta seperti itu, apa kita menafikan sifat cinta? Tidak. Sama juga yang ini. Ya? Jadi ini contoh keluar kharaja makhrajal misal, bukan pembatasan. Artinya cuma Allah akan membalas, Allah akan apa? Mendatangi dengan harwala bagi orang yang berdatang dengan jalan saja. Artinya kalau tidak orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan itu tidak datangi. Tidak. Iya, Allah akan mendatangi juga. Kata beliau, fayakunul makna, maka jadilah maknanya kalau ini bukan keluar dari jalan pembatasan tapi kharaja makhrajal ghalib. Iya. Ini ada di mana ya? Di usul tafsir. Usul belajar toh? Usul tafsir. Di ayat di surah An-Nisa tentang penyebutan mahrum itu. Seorang yang mahrum kepada wa banati nisa'i fi hujurihinna. Ya. Dan anak-anak istrinya yang dia di hujurihinna, yang dia bersamanya. Apa maksudnya ini? Ini pendekatan makna. Apa maksudnya? Jadi seorang yang menikah dengan perempuan yang punya anak, berarti dia mahram dengan anaknya. Fi hujurihinna, tapi dikoit dengan hujurihinna. Apa artinya? Berarti dia mahram kepada anak yang dia asuh saja bersamanya. Berarti anak yang bersama bapaknya perempuan mahram atau tidak? Mahram atau tidak? Iya. Laki-laki yang menikah dengan perempuan yang punya anak. Perhatikan. Punya anak, ya kan? Terus anaknya ini itu bersama mamanya. Iya. Dalam ayat apa namanya? Wa nisaihinna wa banati nisaihinna fi hujurihinna. Dalam ayat kalau salah situ. Iya, anak-anak istrinya yang berada di hujurihinna, dibawa dari yang ikut bersamanya. Itulah yang menjadi mahramnya. Artinya berarti kalau dia tidak dibawa asuhannya, dibawa apa namanya, ikut bersamanya, ikut bersama bapaknya misalnya, mahram atau tidak? Tidak mahram berarti, ya kan? Begitu? Iya. Makanya disebut mahram juga. Terus ini ayat kharaja makhrajal ghalib. Kebanyakan anak itu ikut sama mama. Paham maksudnya? Tidak paham? Nanti belajar, ada di usul tafsir ada. Ya. Begitu pula di usul fikih ada. Ini supaya tidak diambil mafhum mukhalafah di dalamnya. Ini untuk membantah mafhum mukhalafah. Iya, tidak diambil mafhum mukhalafah di situ. Batal mafhum mukhalafahnya di situ. Iya. Dengan qaid yang ada. Iya, jadi kadang qaid itu untuk memang disebutkan sebagai kebanyakannya. Bisa. Iya. Saya tidak bisa hadirkan contoh yang lebih dekat. Iya. Baik. Kata beliau kalau begini modelnya, begini maksud dari kedatangannya kharaja makhrajal ghalib, iya, atau makhrajal misal di sini disebutkan sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Kata beliau fayakunul makna, maka makna dalam ayat, dalam hadis man atani yamshi, siapa yang mendatangiku berjalan, yaitu fi ibadatin taftakiru ilal masyi. Pada ibadah yang butuh kepada jalan.
Litawaqqufiha alaihi biyakun wasilatan laha. Karena tidak bisa hal tersebut terjadi kecuali dengan jalan yang menjadi wasilah. Kal masyi ilal masjid sholat. Bagaimana antum bisa sholat? Kalau antum tidak jalan ke masjid, bisa? Antum sholat di masjid? Hah? Iya. Kalau dikatakan orang sholat di mana? Di masjid. Sholat jamaah. Bahwa dia rumahnya 3 meter dari masjid. Atau bagaimana cara dia sholat di masjid? Kecuali dengan harus berjalan. Artinya butuh kepada jalan sebagai wasilah untuk dia bisa sholat di masjid, sholat jamaah. Au mahiyatiha, atau memang itu hakikat dari ibadah itu seperti tawaf. Iya, tawaf itu memang hakikatnya apa? Berjalan, wasai. Iya, wasai. Adapun sholat dianggap jalan itu sebagai wasilah saja. Sebagai wasilah saja. Kata beliau wallahu a'lam. Jadi artinya bukan pembatasan bahwasanya Allah hanya akan membalas apa? Seperti yang mereka sangka. Yang menyatakan bahwasanya pembatasan ini tidak mungkin orang yang Allah akan balas, Allah akan harwala kepadanya hanya bagi orang yang jalan saja. Tidak. Iya, Allah akan harwala kepadanya walaupun dia ibadah dengan duduk. Iya, ibadah dengan apa? Tanpa dia jalan. Iya. Walaupun dia sholat di masjid misalnya sama antum di sini, berjalan ke masjid tidak? Tidak berjalan kan di masjid. Iya, apakah Allah tidak harwala kepada kalian? Hah? Tetap harwala. Iya, tetap Allah akan harwala, tapi dengan mana Allah akan memberi balasan padanya. Iya, ini keutamaan bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami. Ini jawaban dari siapa? Musannif rahimahullah, penulis. Wa illa penafsiran ada dua. Ya, penafsiran dari harwala ini ada dua. Ada yang menafsirkan dengan tidak menetapkan harwala itu sebagai sifat ikhtiyari, tapi dimanakan dengan makna yang lain, dengan korina-korina. Ada yang menyatakan ini sifat ikhtiyari, iya, sesuai dengan kebesaran pokoknya, tapi dengan makna yang terkandung pada apa yang dimanakan oleh tafsir yang kedua tadi. Iya, tafsir yang kedua tadi. Iya. Bisa. Artinya ketika seorang datang kepada Allah SWT, maka Allah akan berikan keutamaan lebih daripada apa yang mereka datang dengan amalannya. Itu maknanya. Tapi tetap kita menetapkan sifat apa? Harwalah. Seperti sifat apa? Mahabbah. Ya kan? Ditafsirkan oleh Mu'tazilah dengan tafsir bil lazim, yaitu shawab. Ya kan? Tafsir bil lazim. Tapi penafsiran ini dengan menafikan sifat mahabbah. Adapun ahli sunnah tidak. Mereka menetapkan sifat mahabbah dan keharusan yang ada pada mahabbah itu, yaitu Allah membalas, mencintai, memberi kebaikan, memberi taufik, tanpa dinafikan sifat apa? Mahabbah, itu Allah cinta, yang menjadi sifat ikhtiarnya Allah Subhanahu wa taala. Beda tak? Beda. Iya, beda. Jadi kita menetapkan lawazim tanpa menafikan sifat. Adapun mereka menetapkan lawazim tanpa apa? Dengan menafikan sifat, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pas. Iya, kita sisa satu pekan ini ya. Insyaallah mungkin kalau jadi mungkin kita belajar Sabtu atau Ahad salah satunya. Ya, satu pertemuan kita tutup yang kemarin. Ya. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.